Rembuk Pendidikan Nasional tahun 2022 ini adalah mengformat atau duduk berbagai stakeholder untuk membicarakan tentang pendidikan ke depan Gorontalo. Ini melibatkan semua kepala sekolah, kemudian stakeholder perguruan tinggi, sehingga nantinya betul-betul menghasilkan program pendidikan yang baik di 2023. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Jadi rembuk pendidikan ini pesan singkat untuk Pak Gubernur apa? Rembuk Pendidikan Nasional tahun 2022 ini adalah mengformat atau duduk berbagai stakeholder untuk membicarakan tentang pendidikan ke depan Gorontalo. Ini melibatkan semua kepala sekolah, kemudian stakeholder perguruan tinggi, sehingga nantinya betul-betul menghasilkan program pendidikan yang baik di 2023. Dan ini guru-guru ini adalah garda terdepan untuk menghasilkan generasi muda Indonesia, generasi muda Gorontalo untuk menjadi pemimpin di tanah air ini, di Gulondalo. Siap. Terima kasih. Jadi makasih nih Pak Gubernur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini terakhir Pak Waka. Ini Bang Jago. Ini dari Rembuk Pendidikan ya. Rembuk Pendidikan India. Ada nggak mau disampaikan Pak Waka? Yang pertama tadi di sambutan kami berpikir bahwa rembuk pendidikan itu kita keluar dari rutinitas. Kita tidak usah bukan tidak usah ya. Oke, penghargaan pendidikan, oke sudah jalan. Tapi bagaimana rutinitas kita di hadapan kita ini ada angka kemiskinan, ada kelompok pengangguran, pencari kerja yang tinggi. Angka-angka ini juga didistribusi atau dikontribusi oleh dunia pendidikan. Maka dunia pendidikan harus menjawab tantangan itu ke depan. Nah, kita mengajak kepada mereka 3 hari ke depan kita pikir itu. Bagaimana kita keluar mendistribusi yang baik terhadap itu, tantangan-tantangan ke depan. Oke? Makasih nih Pak Waka ya. Oke. Ini Bang Jago lagi mau wawancara kepala dinas terkait rembuk pendidikan Pak. Terima kasih teman-teman dari media. Jadi agenda pada hari ini adalah rembuk pendidikan, di mana hal yang paling utama adalah bersinergi untuk memajukan pendidikan. Kita mulai tahun ini ada satu kemajuan yang kita capai sejak pandemi COVID, di mana kita melaksanakan proses asesmen nasional dan itu menghasilkan raport pendidikan. Nah, dari raport pendidikan inilah harus segera kita implementasikan untuk pemanfaatannya. Kalau raport itu hanya kita biarkan tersimpan dengan rapi, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Investasi untuk melakukan proses asesmen nasional itu cukup besar. Oleh karena itu, dari hasil raport pendidikan ini, melalui media rembuk pendidikan ini kita akan mencoba untuk bisa mengulas hal-hal mana yang harus kita perbaiki, kekurangan-kekurangan mana yang harus kita coba untuk koreksi kembali, untuk kita ke depan bisa memajukan pendidikan di Provinsi Gorontalo. Insentif itu saya belum tahu berapa pasti jumlahnya, takut salah saya sebut. Insya Allah yang pasti tahun depan kita sudah mengalokasikan anggaran untuk insentif bagi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu selama ini kurang lebih sudah beberapa tahun ini mereka melaksanakan tugas tapi tidak diberikan insentif tambahan. Jadi mereka hanya menerima sertifikasi sama dengan guru biasa. Padahal beban kerja mereka cukup besar untuk manajemen di sekolah, apalagi mengelola dana BOS. Nah, kita harus memberikan penghargaan untuk mereka sehingga mereka bisa berkinerja lebih baik lagi. Untuk bantuan mobil listrik untuk kepada kepala sekolah? Bukan mobil, motor listrik. Kita sementara memacu proses untuk administrasi, kebetulan ada dana DID tahun 2022. Mudah-mudahan kami sekarang mengkonsolidasikan proses untuk administrasi, karena pengadaannya lewat e-katalog. Kami berdoa mudah-mudahan ini belum terlambat waktunya, karena kita agak mepet sekali waktu terkait dengan kemampuan penyedia untuk mengirimkan. Mudah-mudahan saja. Di tahun 2023 ini kita mencoba untuk mengalokasikan. Sebenarnya teman-teman di Pinogu itu kan mereka daerah terpencil. Harus kita apresiasi. Mereka itu menerima tunjangan dan gaji yang sama dengan guru-guru daerah sekitar sini. Oleh karena itu tahun depan atas izin pimpinan, masukan dan aspirasi dari DPRD, kami mencoba mengalokasikan perjalanan dinas dengan pengaturan tertentu. Jadi mereka kita lakukan proses pembinaan,
mereka senantiasa datang ke kantor di Kultura dan kita berikan perjalanan dinas tertentu untuk mereka. Ini tentu akan bisa memberikan motivasi bagi teman-teman yang bertugas di daerah yang cukup jauh seperti Pinong. Jadi ya, makasih Pak. Bang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.